Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak, Apa kabar semuanya nih? Sehat, Bet. Sehat. sehat, alhamdulillah Aman, baik. Pak. Semoga Aman. hari ini menyenangkan ya. Semoga kita Ya, dalam Pak. dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita langsung masuk pelajaran aja ya. Sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada siapa di sini ketua kelasnya. Rapi, Pak, rapi. Boleh dipimpin doanya, Raffi? Baik Pak, oke pada teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang penting agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Amin, Pak. Raffi. Selanjutnya, sini Bapak ada, kita langsung masuk ke materi yang kedua ini ya, yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Eh, apakah semua orang yang ingin menikah memiliki hukum yang sama dalam Islam? Mengapa bisa berbeda? Ada yang tahu? Iki tahu Pak Iki. Aduh, bener Siap. Pak. Apa Iki? Apa semua orang yang ini? Aduh Pak, saya lempar bintang aja deh Pak, nggak tahu Pak, kurang Eh, paham Pak. mungkin, mungkin kalian belum pada tahu ya. Iya, Pak. Apakah Belum semua tahu, Pak. orang Belum yang pernah belajar, ingin Pak. menikah memiliki hukum yang sama dalam hal Islam? Jawabannya iya. Eh, karena hukum pernikahan secara umumnya eh, dalam Islam adalah mubah atau boleh. Atau sangat dianjurkan sunnah artinya. Namun hukum ini bisa berubah secara dinamis tergantung pada kondisi fisik, mental dan finansial dan kesiapan moral seseorang itu. Eh, Mungkin sebelum nikah dia belum tahu apa latar belakang pasangannya ini. Mungkin ada kecacatan atau ada kekurangan. Misalkan kita udah nikah, tapi kita belum mengetahui apakah ada kecacatan dari pasangan kita. Nah, setelah kita menikah, kita tahu ada kecacatannya, itu boleh di dicerai, gitu ya anak-anak. Eh, Nih, hukum pernikahan. Asal pernikahan adalah mubah, yang tadi Bapak katakan. Ketentuan dalam Islam yang mengatur boleh atau tidaknya seseorang menikah yang bisa berbeda tergantung kondisi masing-masing individunya ya anak-anak. Iya, Pak. Iya. Di sini ada macam-macam hukum pernikahannya. Ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, kita mengulik yang pertama dulu, yaitu wajib. Hmm. Wajib menikah apa aja sih, Pak? Wajibnya menikah menjadi sudah mampu fisik dan ekonomi. Takutnya terjerumus ke perbuatan zina, makanya dia buru-buru menikah biar orang tuh nggak ada yang suujon gitu sama kita. Menjadi wajib ini menjadi bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan finansial dan fisik, sementara hasrat biologisnya sudah sangat mendesak dan ia khawatir akan jatuh ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Dari sebab yang tadi saya katakan ya kan, takutnya banyak kita pacaran, takutnya banyak orang yang suujon sama kita gitu. Yang kedua, sini ada sunnah. Em, Menikah menjadi sunnah jika sudah mampu tidak khawatirkan jatuh ke zina, ya kan? Ini adalah hukum dasar bagi orang yang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial untuk menafkahi keluarga. Nanti kan kita sudah nikah, kita punya anak, ya kan? Dan itu menjadi satu keluarga dan kita harus bisa menafkahinya serta mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
kita udah nikah tapi kita masih tetap suka dengan wanita yang lain, itu namanya zina ya anak-anak. Itu nggak boleh selingkuh begitu anak-anak. Nih yang ketiga ada mubah. Menikah menjadi mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah, tidak ada hal yang menghalangi, kayak tidak direstui lah gitu ya. Mubah itu boleh, mubah itu artinya boleh bagi orang yang berada di posisi tengah-tengah nih, atau tidak terdesak oleh syahwat yang menguruskan segera menikah, dan juga tidak memiliki niat buruk untuk menzolimi pasangannya. Itu tidak boleh tuh menzolimi pasangannya. Kita udah menikah, udah menjadi pasangan suami istri, tidak boleh menzolimi, apalagi selingkuh ya anak-anak ya. Nih yang keempat ada makruh. Menikah menjadi makruh jika belum siap, terutama ekonominya. Uh, karena secara yang sekarang kita wajib kalau ingin menikah itu minimal, kan ada ya sekarang ya anak-anak yang menikah di KUA saja, itu kita tidak modal. Tapi belum tentu pasangan kita belum tentu keluarga pasangan kita itu menerima kita menikah di KUA saja, tidak ada pestanya. Dikhawatirkan tidak menjalankan kewajibannya. Jadi kita menikah habis itu anak-anak itu masih dipertanyakan ya, makruh artinya. Makruh ini berlaku bagi orang yang belum memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah meskipun ia sudah memiliki keinginan atau hasrat yang tinggi, nafsunya tinggi, udah mau nikah biar nggak dikatakan zina, makanya dia nikah ya kan. Tapi secara umumnya kita harus mempunyai ekonomi yang stabil. Nah, kita itu nggak apa-apa kalau nikah begitu. Islam juga menganjurkan orang dalam kondisi ini untuk berpuasa guna menahan hawa nafsunya ya anak-anak gitu ya. Selanjutnya yang terakhir nih ada haram. Menikah menjadi haram jika tidak mampu memenuhi kewajiban lahir dan batin, bisa menimbulkan mudorot, yaitu artinya meyakini pasangannya. Selanjutnya ada apakah bisa dipahami anak-anak dari hukum-hukum nikah yang sudah Bapak saya jelaskan? Bisa Pak, Siapa bisa. paham, Pak? Maaf Pak, saya pengen bertanya Pak. Apa? Apa ada pertanyaan? Pak, ada Pak ini Pak. Apa? Tadi kan Bapak menjelaskan yang bagian hukumnya yang bagian ini ya, yang terakhir itu ada haram ya Pak? Yang haram ini? Ya, yang haram. Nah, coba Pak, maaf Pak, kagak kelihatan Pak, maaf. Kehalang oleh muka Bapaknya Pak. Oh iya, maaf, maaf. Nah, tuh Menikah di menjadi haram. share tadi hukumnya apa? Anti ternyata haram, Pak. Oh, tadi Nah, tidak yang terlihat ya? bagian haram Pak. Nah, Apa? itu Pak, Ya Pak. tutupan Pak. Tadi Hak doang agak tadi jelas. Pak. Bikin Lanjut hasil aja, Pak. Pak, dilanjut. Oke, maaf ya tadi tidak terlihat, ternyata tertutup ya. Oke, Ya, maaf Ya ya. ya Pak. udah lanjut Pak, lanjut Nah, Pak, ini saya lanjut, jelaskan lagi. lanjut. Haram, nikah, hukum haram, haram hukumnya jika tidak mampu memenuhi kewajiban lahir dan batin, bisa menimbulkan mudorot atau menyakiti pasangannya. Tuh, itu tidak benar-benar cinta nih, misalkan dijodohin ya kan sama orang tua. Oh, Nah, kita tidak mencintainya satu sama lain. Ketika kita sudah menikahkan paksa, nah kita ternyata pasangan yang cowok ini ternyata sudah punya pasangan lain. Jadi dia otomatis menyakiti istrinya kan yang sudah menikah itu. Mendapat dimengerti ya. anak-anak. Ya, Dan mengerti Oke, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Boleh dilanjut, Pak. Berarti kalau, oh ya Pak, sok iya rapi lanjut dulu aja Pak. Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut Lanjutnya, Pak. Pak.
Online, oke. Udah mau istirahat, Pak. Udah mau istirahat. Cepetan. Nah, di sini kita ada diskusi. Jadi saya ada tugas buat kalian ya. Jadi di sini kalian buat kelompok, dua kelompok saja. Tolong ketua kelas bagikan kelompoknya, kamu yang ngatur. Nanti di sini ada dua kasus. Nah, nanti kelompok yang satu yaitu kasus satu, mengerjakan kasus satu, yaitu Supri sudah bekerja tetap dan memiliki penghasilan cukup. Ia merasa kesulitan menjaga diri dari pergaulan bebas dan khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, ke dalam perbuatan zina. Pertanyaannya, apakah hukum menikah bagi Supri? Jelaskan alasannya. Nah, itu kelompok satu ya. Nah, yang kelompok dua, ini pertanyaannya, Budi sudah mapan secara ekonomi dan siap menikah, tetapi ia masih mampu menjaga diri dan tidak merasa terdesak untuk menikah. Pertanyaannya, apa hukum menikah bagi Budi? Nah, itu untuk kelompok dua. Setelah ini kalian bisa mengerjakan ya kelompok satu dan kelompok dua, berdiskusi saja. Oke? Siap, Baik, Pak. Bapak. Saya kasih waktu 3 menit ya. Siap, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya. Jawabannya sini. Jawaban over. Jawaban over. Jawaban over. Oh iya, sembari kalian berdiskusi, saya lupa ini ada syarat-syarat. Syarat itu tadi sebelum saya sebutan ya. Eh, agar kalian sambil diskusi aja tidak apa-apa. Agar sebuah pernikahan sah secara agama, syariat, menurut syariat Islam ya yang diakui di negara kita ini, eh, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat terdapat 5 rukun nikah yang wajib terpenuhi saat akad nikahnya itu. Jadi yang pertama, mempelai pria harus seorang muslim, wajib. Jelas identitasnya, keluarganya, latar belakangnya tahu semua. Dan hukumnya mahram bagi calon istri. Yang kedua, ada mempelai wanita harus seorang muslimah, tidak dalam merasa idah, eh, atau idah tuh yang 6 bulan itu loh, yang setelah nikah ya dia nggak boleh nikahin. Eh, Waktu tunggu setelah cerai atau ditinggal wafat suami sebelumnya, dalam halal dinikah dan halal dinikahi. Jadi nunggu dia udah nikah, misalkan dia janda, ditinggal meninggal, cuman dia belum 6 bulan masa idahnya, itu tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga ada wali nikah harus laki-laki dewasa, atau balik, berakal sehat, eh, dan adil. Eh, di, Khususnya sih paling diutamakannya ya ayah dari calon mempelai. Kalau ayahnya sudah meninggal atau tidak ada, bisa saudara laki-lakinya, saudara kandung. Itu nggak apa-apa. Eh, yang Selanjutnya ada saksi. Saksi itu 2 orang ya, harus laki-laki. Eh, Syaratnya harus adil, berakal, dan menyaksikan langsung proses akadnya, dan tidak boleh zoom ya. Jadi harus langsung datang ke akad pernikahannya. Nah, yang terakhir ada ijab dan kabul ya, anak-anak. Ijab dan kabul ucapannya penyerahan dari wali wanita ini, yang seorang laki-laki itu. Dan ucapannya penerimaan dari mempelai pria, kabul. Gitu. Jadi misalkan, eh, gimana sih, ada yang bisa mempraktekkan akad nikah ini, anak-anak? Bintang bisa Pak katanya Pak.
Apa? Bisa Pak, saya bisa Pak. Coba misalkan dari seorang prianya ya, Kobul. Misalnya kayak gimana? Misalnya saya terima nikah dan kawinnya anak saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lalu yang cowoknya ngomong lagi Pak, Nah, saya dari kalau terima. yang wanitanya ijab, Oh bagaimana? iya, wanitanya Pak. Apa? Dari walinya Pak. Dari walinya. Oh iya, ini saya kawinkan engkau dengan anak saya. Misalnya Rapi, cewek ya. Eh, Hanifah, Rani, Hanifah, iya, Hanifah. Hanifah binti Yadi dengan mas kawin emas 5 kilo dibayar tunai. nah, begitu ya, anak-anak ya. Jadi itu Ya, nikah tuh ada hukumnya, ada rukunnya, ada sunahnya, ada wajibnya. Jadi nggak bisa asal-asalan kita asal nikah kayak nikah apa namanya, nikah siri itu tidak diperbolehkan di negara ini ya. Pak Gimana boleh anak-anak? nanya Udah gak Pak? selesai diskusinya? Pak, saya pengen nanya Pak. Apa? Satu doang sih Pak pertanyaan saya. Apa? Kan tadi Bapak bilang ya kalau nikah siri itu tidak boleh ya Pak. Oh, bisa diulang? Eh, Tadi Bapak kan bilang Ya. ngejelasin kalau nikah siri itu tidak boleh ya Pak. Iya, Dilarang oleh tidak boleh. agama. Nah, tapi kenapa masih banyak orang yang ngelakuinnya Pak ya? Apa karena kepepet hal Aduh, ekonomi ataupun apa? mungkin negara kita ini ya kan negara bebas ya. Orang-orangnya tuh ada yang taat aturan, ada yang tidak. Nah, biasanya kalau yang ikut-ikutan nikah siri itu dia tuh kebelet nikah lagi gitu loh. Oh, Nggak cukup satu istri, nggak cukup satu perempuan. Akhirnya dinikahin, dia mau nikah lagi, tapi ternyata dari istri pertama tidak merestuinya, dan akhirnya dia jalan terakhirnya untuk nikah siri. Nah, nikah siri dengan secara itu bersembunyi-sembunyi ya? apa? Berarti dengan secara sembunyi-sembunyi dong. Secara hukum, Kalau secara kayak negara itu tidak diakui nikah siri. ya, Tapi ada beberapa negara itu yang menyetujuinya. Gitu ya. ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama. Ini gimana diskusinya? Apakah sudah selesai? sudah Pak, sudah. Jawaban apa? Bapak. Sudah Pak, sudah. Mana kelompok satu? Ngomong satu Jawaban bintang. Kelompok Saya satu Dika Pak. Bintang. Dan murid itu namanya siapa itu? Rian. Rian, Nah, ini ganti dulu nama Pak. kamu Rian. Jangan murid. Ini Pak, nomor satu ya Pak. Ya. Supri sudah bekerja Supri sudah bekerja tetap dan memiliki penghasilan cukup. Ia merasa kesulitan menjaga diri dari pergaulan bebas dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Pertanyaannya, apa hukum menikah bagi Supri? Jelaskan alasannya. Nah, hukumnya itu wajib, Pak. Kenapa, Pak? Karena si Supri dia udah punya penghasilan cukup dan untuk melangsungkan pernikahan itu dia sudah bisa lah, dan lalu dia merasa kesulitan menjaga diri dari pergaulan bebas dan takut eh, ke dalam perbuatan zina. Nah, itu dihukumi wajib karena mencegah Supri masuk ke dalam kemaksiatan, Pak, seperti itu. Jadi hukumnya boleh ya bagi Supri untuk menikah dengan sah. Iya, wajib, Pak, wajib, hukumnya wajib. Soalnya kan dia takut merasa kesulitan, merasa Ah, kesulitan menjaga diri. tapi Kalau eh, misalnya, tapi bagaimana kalau misalkan dia kan pergaulan bebas, Jina,
cewek ini ganti-ganti cewek itu, cewek ini. Bagaimana jika dia terkena penyakit? Ya itu makanya harus wajib nikah Oke. agar terhindar dari tersebut. Apakah setelah Tapi kan nikah? tapi ada juga kan Pak, kalau sudah menikah pasti ngelakuin hal yang aneh-aneh juga Pak. Apa? Itu mah. Tapi kan kata Dika Bintang eh, gitu kan Pak harus menikah. Tapi kan kalau yang sudah menikah nggak mungkin dia bakal ke situ terus kan Pak. Ibaratnya gimana tergantung dari diri kita sendiri kan Pak. Nggak Iya, mungkin. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya Pak. betul. Jadi uh, misalkan si Supri ini udah nggak bisa jaga diri banget ya kan? Dia nafsunya tuh udah tinggi banget, terus pergaulannya juga sudah bebas. Nah, apa yang dilakukan Supri agar bisa uh, menjaga nafsunya lagi? Ya itu Pak wajib nikah intinya mah. Kan udah punya duit dia mah Pak. Oke, kasih kelompok satu ya. Eh, Selanjutnya, ayo kelompok dua, ayo. Udah dikit lagi, udah jam mau istirahat nih. Rapi-rapi. Rapi Oke, Pak yang bakal cepetan. ngejelasin Pak. 2 menit ya. Coba boleh di Bapak, maaf Pak, saya nggak kelihatan nih Pak. Ininya Iya. Pak, kasus. Mohon izin ya Pak. Oke. Oke, kasus 2, Budi sudah mapan secara ekonomi dan siap menikah, tetapi ia masih mampu menjaga diri dan tidak merasa terdesak untuk menikah. Pertanyaan, apa hukum menikah bagi Bang Rudi? Oke, dari hasil, Bapak boleh balik lagi Pak ke layar Pak, nggak apa Pak, udah kelar kan saya bacanya. Hasil dari kelompok kami, hasil dari diskusi kelompok kami bahwa Budi dapat dikenai hukum menikah itu sunnah Pak. Yang pertama, karena dia sudah siap secara ekonomi dan juga sudah siap secara diri. Yang kedua, di sini tertulis Budi masih mampu menjaga diri dan tidak merasa bergegas gitu untuk menikah. Jadi menurut kelompok kami jawaban dari kasus ini hukumnya adalah sunnah Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, boleh dikoreksi Bapak. Oke, terima kasih Raffi dari kelompok dua. Jadi, eh, Budi sudah mapan secara ekonomi dan siap menikah, tapi ia mampu menjaga diri dan tidak merasa terdesak untuk menikah. Untuk sekarang sih banyak ya pemuda-pemudi eh, Indonesia. Indonesia ya, di negara kita ini yang walaupun umurnya sudah tua, dia sudah punya segalanya, uang, rumah, mobil, semuanya sudah ada, tapi dia tidak mau menikah. Alasannya apa? Alasannya dia ingin menikmati masa mudanya dulu, gitu loh. Kebanyakan sih eh, apa namanya? Alasannya begitu kebanyakan. Baik, terima kasih kelompok dua. Sudah jam berapa ini? 5 menit lagi Pak istirahat Pak, izin Pak. Baik, karena saya ada rapat dengan guru-guru ya terkait untuk panitia 17 Agustus, kita akhiri aja ya sampai di sini ya. Mungkin nanti saya ada tugas saya kirimkan ke grup kelas kalian ya. Dikerjakan Baik Pak. eh, dan kumpulkannya besok kali ya. Minggu depan Kalian Pak, kumpulkan minggu depan. besok ke Google Drive. Nanti saya akan kasih pertanyaan soalnya. Mungkin kita cukupkan kelas hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq Alhamdulillah. wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.